Asli mantap nih suasana pagi ya di Batur. Tapi sesunya kayaknya kecil. Isi berapa orang kemarin ini? Di sini tempe aja kedinginan sampai dikemul, diselimuti. Tuh di depan bentukan tanjakannya terjal dan berkelok membelah bukit ya. Bener ya himbauan tadi itu untuk menggunakan gigi rendah di sini untuk bantu pengereman menggunakan engine brake. Tuh, melimpah ya. Wonosobo kan relatif dingin ya, enak nih makan yang gurih-gurih. Di video sebelumnya, Kangen Dieng hari pertama, kami menikmati keindahan dan sensasi naik perahu wisata di Telaga Menjer, serta berkeliling di hijau dan asrinya kebun teh Panama di Kecamatan Garung. Kebun teh Panama ini kalau nggak salah itu masuknya di zona 3-nya Dieng. Dari situ kami lanjut jalan via jalur kebun teh Panama ke Jajar, kemudian menuju Dieng lewat jalur utama Wonosobo Dieng, yang bagi aku tetap ngerasa ngeri-ngeri sedap walaupun banyak yang mengatakan jalur ini adalah jalur paling aman menuju Dieng dibanding jalur manapun. Kenapa nih? Baru saja ya dibilang intinya jaga jarak. Dari Dieng kami terus menuju Kabupaten Banjarnegara, bernostalgia di jalur Dieng Batur dan menikmati suasana di Desa Sumberjo di sebuah villa tempat kami menginap. Putih semuanya. Karena malam di Jalan Batur Dieng di Sumberjo. Trip ke Dieng di hari kedua kita mulai dari sini. Tak, di tengwanan apa? Gini. Sampai mana tadi ya? Iya, kita mulai dari sini ya, dari sekitaran tempat kita nginep di kompleks Efik Villa Dieng di Desa Sumberjo, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara. Sekarang jam 5.45 menit. Mau jalan-jalan ya, tuh bener kata ibu tadi, nikmati suasana pagi yang menurutku sayang ini untuk dilewatkan, karena ini nih suasana seperti ini yang kita kangenin gitu, yang kita cari-cari. Di kanan perkebunan hijau tuh sampai ke sana ke kaki gunung ya. Sebelah sini ada pembangunan, sepertinya villa baru lagi nih. View permukimannya cakep ya, tuh yang di kejauhan. Desa Sumberjo, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara. Apa sih Banjarnegara? Iya loh. Ini udah Banjarnegara. Dieng Banjarnegara ya. Iya, Dieng kan juga ada yang Dieng Banjarnegara. Yang ini Efik Coffee and Eatery, terus ada villanya juga. Kita mau coba jalan ke sini ke arah pegunungan. Ini ya, jalan-jalan atau jogging ya, menikmati kesegaran dan keindahan pagi sebagai salah satu aktivitas yang bisa kita lakukan di sekitaran Efik Villa. Nginep di sini ya, aku ngerasa cocok banget untuk yang mau healing, yang mau ke Dieng tapi pengen dapat suasana tenang, nggak terganggu dengan keramaian aktivitas wisata utamanya Dieng, tapi masih bisa ngerasa vibesnya dan bisa ngakses ke Dieng karena ini letaknya nggak terlalu jauh dari kawasan Dieng maksudnya ya. Asli mantap nih suasana pagi ya di Batur. Bisa lihat tempat pembibitan nih, tapi nggak tahu ya ini bibit tanaman apa. Ketemu jalan aspal lagi yang ke kiri sepertinya ke keramaian. Tuh. Kita coba yang ke sini ya, kanan. Tapi kau banyak sampah plastik ya. Tuh,
Walaupun sunrise-nya nggak sempurna ya, tapi bentukan dan gugusan awannya di-combine dengan pegunungan serta jalan ini cakep ya. Oh, mas, Tuh, kesana sepertinya lebih menarik ya, arah pegunungan, tapi takut terlalu jauh. Kita ikuti jalan aspal tadi dan ternyata di depan tempat pembuangan sampah. Iya, tempat sampah sepertinya. Aduh, ya pantas ya, dari pertigaan tadi itu terlihat ada sampah-sampah yang berceceran gitu sedikit. Tapi tetap aja ya, view perkebunan dan pegunungannya cakep. Di sana ya, mungkin di tengah-tengah dua gunung ini adalah jalur utama dari Batur menuju Dieng. Rencana nanti kita lanjut ke Dieng ya, main gitu, karena kemarin kita cuma lewat, belum jadi ke Diengnya. Ini kompleks villa tempat kita nginep ya, nggak terasa kita jalan udah cukup jauh ternyata. Sejauh ini sih ya aku puas dengan villa yang kami sewa. Untuk yang baru bergabung dan pengen tahu tentang villa ini, tonton di video sebelumnya ya, Kangen Dieng di hari 1. Beberapa waktu lalu di video trip ke Dieng yang dulu ya, ada yang nanya ke Dieng pakai mobil Matic cc kecil aman nggak? Yuk kita tanya Billy, walaupun mobil dia bukan Matic ya, tapi cc-nya kayaknya kecil. ini berapa cc Bil? 1000 cc. Pengalaman kemarin nanjak ke Dieng. Mantap, masih kuat. Masih kuat? Iya. Nggak ada masalah ya? Tidak ada. Dari jalur Wonosobo Dieng. Masih aman. Masih aman ya? Masih. 1000 cc. Karimun kan ini ya Bil ya? Karimun Wabon. Tuh, menurutku sih ya, mau matic atau manual, cc besar atau kecil aman-aman aja. Yang penting kendaraan dalam keadaan sehat dan muatannya juga jangan berlebih. Itu aja sih kuncinya. Oh ya, isi berapa orang kemarin ini? Si 3 orang sama 1 bayi. Oh, 3 orang sama 1 bocil ya? Iya. Sama ini ya, barang paling ya. Mantap. Tapi tetap aja ya, diperlukan kehati-hatian dan waspada. Ke Dieng via jalur utama menurutku rutenya tetap nggak main-main. Iya, di daerah Batur, Kecamatan Banjarnegara, 17 derajat nih. Jam 6.48 menit. Yuk kita mau jalan-jalan lagi. Tadi kita ke arah sana ya, sekarang yang ke arah sini nih. Masih di sekitaran atau di komplek inilah ya penginapan. Jeep and Trail Starcom. Nih zona-zonanya ya, pembagian zonanya. Zona 1 Bukit Skuter, Ratapan Angin. Zona 2, zona 3 include driver, BBM, tiket, parkir, harga, belum termasuk tiket wisata. 1 jeep maksimal 4 orang. Itu ya, jeep-jeepnya udah standby. Wih, mantap. Ini masih komplek penginapan lah ya kalau aku bilang. Kota masih bagian Epic Villa ya, Scandinavian Luxury, Adam Farms. Pak. Yang ini juga cakep-cakep ya villanya nih. Tapi masih proses membangun. Enggak, maksudnya masih terus membangun nih gitu. Weh, suaranya asik ya. Jalan-jalannya tembus nih di jalur utama Wanayasa Batur Dieng. Hihi.
Itu ya yang ke sana ke arah pusat keramaiannya kota kecamatan Batur, ke Wanayasa, ke Kalibening, dan kalau ikuti jalur tersebut terus ya sampai ke Pantura di Kajen Pekalongan, karena ini adalah jalur utama dari Pantura menuju Dieng. Bisa juga ke jalur utama ke kota Banjarnegara ya, kalau di Simpang Wanayasa ambil yang ke arah Banjarnegara. Karena semalam aku tuh udah dari arah sana ya beli ayam goreng, nih kita coba yang ke arah sebaliknya ini, yang ke arah Dieng. Ada apa kalau pagi-pagi? Niatnya sih sebenarnya cuma jalan-jalan menikmati suasana sambil cari kentang dan jajan. Banjarnegara lurus, komplek Candi Dieng, Kawah Sikidang, Dieng Plateau ke kiri. Itu di depan ada pertigaan atau percabangan. Sekarang jam 6:59. Nah, suasana mulai rame, udah banyak aktivitas warga tuh. Udah microbus, trayek mana ya? Setahu aku sih ya, itu trayeknya dari kota Wonosobo, Dieng, terus Batur. Kayaknya cuma sampai Batur di terminal atau di pasar Baturnya. Kalau nggak salah ya, setahu aku. Udah beli tempe kemul, ada penjual makanan, jajanan pasar kalau aku bilang ya. Ini di pertigaan di Jalan Sumberjo Kidul. Mana coba? Nih. Nih ya. Di sini tempe aja kedinginan sampai dikemul, diselimuti. Ini paling aku suka nih. Asnya daerah sini lah ya. Renyah banget. Jajan jualan serabi juga nih. Mantap. Tempe kemul. Ada ramesannya juga tuh. Lagi pada beli kentang, langsung di ini ya, langsung di petaninya gitu, di perumahan, di permukiman. Beli kentang berapa ini? Sekilo 7.000. Kasih. Nih sengaja yang kecil, kata ibu-ibu sih mau dibuat semur kentang khasnya Dieng ya, seperti yang dijual kalau kita mau ke Bukit Sukunir tuh banyak yang jual. Asli itu enak tuh. Lagi balik ke villa, lihat bapak dan ibu-ibu lagi panen kentang. Masyarakat sini tuh ya asli ramah banget. Kalau kita sapa mereka, mereka balasnya apa, diiringi senyum gitu. Jadi kita yang notabene tamu lah ya di sini tuh ngerasa seneng. Asli definisi dari masyarakat Indonesia yang ramah-tamah itu bisa rasakan di sini. Sami-sami. Tempe kemul versus non kemul. Bawa kue juga, dan ini nih suasana yang hangat serta pemandangan ke depan villa ya, yang bikin makan juga tambah enak. 10-30 menit meninggalkan penginapan ya. Di depan udah ketemu dengan jalur utama Batur Dieng. Yang kanan itu ke Batur, Wanayasa, Kalibening, dan bisa tembus ke Kajen Pekalongan, karena di depan kita ini jalur utama ke Dieng ya, dari Pekalongan atau dari Pantura ya aku bilangnya. Ini kita yang ke kiri ke arah Dieng. Yang dari Pantura lewat jalur-jalur alternatifnya menuju Dieng, semisal via Petung Kriono, terus via Kembang Langit juga akan ketemu di sini, ketemu di jalur utama ini juga. Banjarnegara lurus, Dieng Plateau ke kiri. Ini ya pertigaan yang kita tadi pagi beli tempe kemul.
Yang lurus atau agak serong ke kanan itu jalur alternatif ke Banjarnegara. Tadi tanya ke pengelola vilanya, katanya sekarang lagi ada titik longsor di jalur tersebut. Untuk kawasan Dieng sendiri ya, dari sini tuh berjarak sekitar 12 atau 13 km lah. Itu tadi sempat buka map ya di villa. Dan berbicara tentang jalur ini, seperti tadi yang aku bilang ya, ini adalah jalur utama menuju Dieng dari Pantura, Kajen, Pekalongan ya, lewat Linggo Asri, Paninggaran, kemudian masuk ke Kabupaten Banjarnegara di Kalibening, Wanayasa, dan ini Batur. Banyak yang mengatakan kalau lihat di vlog ya, ini adalah jalur paling aman dari Pantura menuju Dieng. Terlepas dari konturnya yang naik turun berbukit-bukit, kondisi jalannya ya di bulan Juli 2025, sekarang tanggal 3, aku ngerasa kurang nyaman. Nggak rusak, cuma kurang nyaman. Banyak tambalan gitu, aspalnya kasar. Maaf ya, itu yang dari Batur ke Dieng. Aku bilang gini karena kemarin udah coba ya, kalau setelah Batur baik yang ke arah Pantura ataupun ke arah Banjarnegara aku nggak tahu. Jadi inilah kondisi jalan di 10 km terakhir ya, jalur utama dari Pantura menuju Dieng. Landscape dan view di depan kita ini cakep ya. Inilah yang aku suka dari Dieng. Jadi cukup dari kendaraan, kita berkendara saja sudah bisa menikmati keindahan alamnya. Jadi nggak usah ke destinasi wisatanya pun kita udah ngerasa seneng, asli bikin kangen. Kita masuk ke keramaian lagi, ada percabangan ya, yang ke kiri ke Sumur Jalatunda, Kawah Chandra di Muka, Telaga Tringo. Kita lurus saja lewat jalur utamanya menuju Dieng. Itu ya barusan destinasi-destinasi wisata di kawasan Dieng Banjarnegara, bisa juga diakses dari pertigaan tadi tuh. Selain dari Dieng tentunya. Itu tadi yang ke kiri bisa juga jadi jalur alternatif menuju Dieng. Untuk yang mau ke Dieng tapi tidak mau ketemu dengan tanjakan Barisan, bisa lewat itu tuh percabangan tadi yang ke kiri. Oh iya, aku belum cerita ya, walaupun banyak yang ngomong ini jalur paling aman dari Pantura menuju Dieng, bukan berarti nggak ada tanjakan. Salah satunya nanti di depan tanjakan Barisan. Tanjakan ini menurutku perlu diwaspadai, terutama untuk yang baru pertama kalinya lewat jalur ini. Kenapa? Karena sering terjadi kecelakaan di tanjakan ini. Tanjakannya panjang, kemiringannya cukup terjal, dan ada tikungannya cukup patah. Tentu saja bukan hanya tanjakan Barisan ya yang ada di jalur utama ke Dieng dari Kajen Pekalongan. Bisa dibilang banyak nanjaknya kalau dari Pantura, tapi legendnya, rajanya nanti tanjakan Barisan. Dulu sih ya di wilayah Pekalongan di jalur ini juga ada yang namanya tanjakan Sibelis kalau nggak salah. Tapi sekarang sudah dibuat jalur lingkarnya, jalur yang lewat tanjakan tersebut udah tidak digunakan. Untuk tanjakan Barisan sendiri, aku pernah lihat berita di TV ya, itu ada wacana juga dibuat jalan lingkarnya menghindari tanjakan tersebut karena sering terjadi kecelakaan. Kalau bener ya, semoga cepat terrealisasi biar tambah aman. Dulu udah lama banget aku pernah lewat tanjakan Barisan tapi pakai motor untuk roda 4, nih baru mau pertama kalinya ya. Jadi jujur kayak challenge juga ini bagi aku dan kendaraanku si Siromaro. Kemarin udah ding tapi turun posisinya. Pas turun itu ya, wah sensasinya kayak naik roller coaster asli. Itu dia tanjakannya udah mulai terlihat ya. Ini masuknya masih di wilayah Batur. Tadi di kiri jalan ada SDN 2 Gembol. Iya, Gembol kalau nggak salah tadi. Kita punya kenangan sayang ya di tanjakan Barisan dulu di 2009 atau 2010 pas main ke Dieng ya pakai Jupiter Bapak, itu kita nggak kuat nanjak itu. Aku telat ngoper jadi motornya kayak ketenggak itu di tanjakan Barisan. Ingat nggak? Kita masih pacaran. Sekarang indah ya untuk dikenang, tapi dulu tuh jadi pengalaman yang menegangkan asli. Oke, kita mulai mendaki di tanjakan Barisan di jalur utama Batur Dieng.
Di visual video mungkin terlihat biasa saja, tapi kalau ngerasain langsung ini cukup terjal. Tuh CVT nya Shiromaru ya, meraung. Tuas transmisi di posisi S, perpindahan giginya aku kontrol pakai pedal shift. Di mobil ini ada 2 orang dewasa, aku sama istri, di belakang ada anakku sama temennya, udah remaja, serta bawa barang bawaannya cukup banyak di bagasi. Aku pakai HRV tipe E ya, yang lama, keluaran tahun 2022. Dikasih nafas sebentar, nih belok terus nanjak lagi. Tuh di depan bentukan tanjakannya terjal dan berkelok membelah bukit ya. Ini di kiri kita ada villa, sepertinya baru ya. Ini tikungan patah yang aku maksud ya, dan menjadi bagian paling krusial di tanjakan ini. Flawless juga ya. Tadi di tikungan aku sengaja ambil bagian luar agak ke kanan karena dari atas tuh nggak ada, kebetulan ya nggak ada kendaraan lagi turun. Soalnya kalau aku ambil bagian dalam itu sedikit miring, tambah terjal gitu. Dulu pas pakai motor aku ambilnya itu terlalu dalam, ditambah telat ngoper ke gigi 1, jadinya nggak kuat. Di spion ya, pilih terlihat aman, udah lewat. Mbak Nia juga tuh udah lewat. Dikasih bonus nih, di sini kita bisa sedikit menikmati keindahan landscape-nya kawasan Dieng sebelum nanti di depan nanjak lagi. Tapi sayang ya, cuacanya lagi mendung. Pas nanjak tadi sebenarnya tuh view-nya juga cakep banget kanan kirinya, tapi aku fokus nyetir ya, gak nikmatin pemandangannya. Kalau pas datar kayak gini nih bisa sambil sedikit menikmati. Cakep emang Dieng ya. Di permukiman itu ya, di depan kita nanjak lagi. Aku rasa juga cukup terjal, tapi nggak sepanjang tadi di barisan. Aku nggak tahu ya kenapa dinamakan tanjakan barisan gitu artinya. Tapi bagi aku pribadi itu artinya banyak tanjakan. Tanjakannya seperti berbaris gitu, nggak habis-habis. Termasuk yang di depan. Kita nikmati aja. Ya beginilah kalau main ke dataran tinggi ya, ya pasti ketemu tanjakan. Yang penting tetap hati-hati dan waspada. Oke, yuk kita roll terus biar yang belum pernah dan berencana mau ke Dieng lewat jalur ini ya, tahu kondisi medan yang akan dilewati, khususnya di Batur atau 10 km terakhir sebelum sampai Dieng ya, aku bilangnya. Nanggung itu sebenarnya, aku overtake-nya mau masuk tikungan ya, sedikit blind spot. Tapi kalau aku perlambat, tetap di belakang mobil itu tadi, aku yang kehilangan momentum. Mobil itu sepertinya oper ke gigi rendah ya, jadi tiba-tiba melambat. Di area sini ya, aku ngerasa jalannya paling nyaman dalam artian halus gitu. Di jalur Batur ke Dieng. Masih nanjak tuh di kiri, view-nya Masya Allah cantik banget. Nah kok masih nanjak, perasaanku udah selesai. Kalau kayak gini jadinya sama kayak di barisan tadi. Ingatanku payah ternyata.
setelah tikungan di depan itu ya, ke Diengnya udah nggak ada tanjakan tinggi lagi, kompleks tanjakannya udah selesai, treknya udah biasa tapi viewnya tetap luar biasa. Kalaupun ada tanjakan itu udah paling tanjakan ringan gitu, nggak ada tanjakan tinggi lagi. Nanti kita sambung lagi videonya setelah masuk atau mau masuk ke kawasan Diengnya ya. Oke, yuk. Iya, rintik-rintik. Candi Arjuna, komplek Candi Bima, Kawah Sikidang ke kanan, lurus ke Wonosobo. Di kiri ada SPBU Pertamina cukup besar ya. Kita sampai di kawasan wisata utamanya Dieng sekarang jam 10.52 menit, berarti 22 menit dari komplek Efik Villa di Batur ya. Di kanan ada titik 0 Dieng, Banjarnegara. Kita terus lurus aja, ambil arah yang ke Wonosobo. Yang ke kanan itu tadi ke komplek candi-candi ya, Kawah Sikidang, terus museum apa itu tadi ya, nggak baca jelas. Minum sayang biar nggak batuk. Untuk kondisi lalu lintas ya saat ini ya rame lancar di pusat keramaiannya Dieng. Ada Indomaret, di sebelahnya kedai mie ongklok. Kita masuk ke kawasan Dieng Wonosobo ya. Ini gerbangnya nih yang melengkung, tapi ini gerbang yang ke arah Banjarnegara. Ada ATM di kiri ya, BRI, parkir umum dan rest area. Banyak penginapan ya di area sini, tulisannya homestay kayak gitu. Jalan provinsi, ruas Kejajar Dieng. Ada Red Doors juga, Puskesmas Kejajar 2 yang oranye tuh di kiri kita. Bisa dibilang lengkap lah ya fasilitas penunjang wisata di kawasan Dieng selain penginapan. Sebentar lagi di kanan ada ikonnya kawasan sini, spot foto wajib kalau ke Dieng. Welcome to Dieng dan titik 0 Dieng. Ini dia ya di kanan. Di kiri ada tulisan base camp Jeep Wisata Dieng. Base campnya mungkin ya. Ke kiri ikuti jalur utama ini ya ke arah Wonosobo. Kita lurus soalnya rencananya mau ke Batu Pandang Ratapan Angin. Kesini juga ke arah Telaga Warna, Pengilon, Bukit Sikunir, Telaga Cebong. Bisa juga ke Kawah Sikidang dan bisa juga ke arah Desa Sembungan, terus ke jalur alternatif menuju Wonosobo ya, lewat Curug Sikarim yang terkenal dengan jalur ekstrimnya itu. Objek-objek wisata di jalur tersebut itu tadi ada Curug Sikarim, spot Swiss Van Java, terus turun ada Telaga Menjer serta kebun teh Panama. Destinasi-destinasi wisata di ini ya, zona 3-nya Dieng. Kita minggir dulu, istri kasih kode minta berhenti, katanya pada pengen foto di itu tadi titik 0 Dieng dan welcome to Dieng untuk bukti ya kalau kita ke Dieng. Kalau belum foto di spot itu tuh belum ke Dieng berarti. Dari titik 0 km Dieng ya, kita lagi berhenti nih. Istri lagi pada cari oleh-oleh. Dan di area sini ya, di kawasan ini tuh banyak ini, ya tuh hotel
Hotel Asri, terus homestay Erlangga Homestay tuh. Oh, ini juga Erlangga Homestay ternyata. Jadi di Dieng ini ya banyak banget pilihan penginapan gitulah. Nggak perlu khawatir. Di sini malah keuntungannya lebih deket kalau kita pengen main-main di kawasan wisatanya Dieng gitu. Tuh. Yang ini Red Door ini, tuh ada tulisannya. Ini Hotel Asri. Banyak ini juga toko-toko ya, oleh-oleh. Ini cuaca gerimis ya, rintik-rintik banget nih. Habis ini kita nggak tahu nih mau kemana lagi ya di Diengnya gitu. Mau terus lanjut ke destinasi wisatanya gitu atau nggak tahu ini. Nah, pengennya sih habis ini ke itu tuh. Nih sini Batu Pandang Ratapan Angin apa ya? Di situ tuh. Tapi kalau cuacanya gini ya takutnya hujannya besar malah kehujanan gitu. Jadi lagi dipikir dulu ini sambil berhenti ya, nunggu ini lagi pada beli oleh-oleh di pusat oleh-oleh terlengkap termurah Bumi Dieng, negeri di atas awan, negeri atas awan. Menit ya cuaca di Dieng, di area sini seperti ini. Kalau aku bilang cuacanya tuh lagi dieng-diengnya, susah diprediksi ya, lebih sering kabut, berawan, mulai siang terkadang juga malah hujan. Kita putuskan gak jadi ke destinasi wisata utamanya Dieng ya. Kalau cuaca sebenarnya sih gerimisnya udah reda, tinggal mendung sama kabut. Cuma anak bener-bener udah ngerasa nggak nyaman kemarin ya, tiba-tiba ngerasa nggak enak badan tuh. Dari awal kita sampai di kawasan Dieng ya, dia itu udah nggak ikut kemana-mana. Aku tungguin aja itu di mobil. Di penginapan juga seperti itu, rebahan mulu. Kita pulang, kangen Diengnya, ke destinasi wisatanya ya. Kita simpen lagi, kita tabung lagi. Habis ini kita menuju Wonosobo. Ini ya yang ke arah kanan. Kalau lurus itu tadi kita dari sana. Itu yang ke arah kawasan Dieng Banjarnegara, Batur, dan jalur dari Dieng ke Pantura. Ada mikrobus, tadi sering papasan ya. Trayeknya bener tertulis Wonosobo, Dieng, Batur. Yang hijau ini sepertinya juga sama. Kota Wonosobo sendiri dari kawasan dataran tinggi Dieng kalau di map berjarak 28 km dengan estimasi waktu tempuh 1 jam 13 menit lewat jalur utama ini ya. Untuk jalur jalan ini tadi di papan petunjuk itu tertulis statusnya sebagai jalan provinsi. Oke, yuk kita lanjut perjalanan menuju Wonosobo. Untuk yang pengen merasakan POV berkendara dari Dieng menuju Wonosobo, terus ikuti video ini. Atau untuk yang belum pernah dan pengen ke Dieng, enaknya lewat mana sih? Kayak gitu. Aku berharap video ini bisa jadi pembanding ya. Setelah tadi kita dari arah Batur, Banjarnegara, dan Pantura di 10 km terakhirnya sebelum Dieng, sekarang dari arah Wonosobo jalurnya seperti apa ya. Walaupun kita turun ya, tapi paling enggak bisa kasih gambaran kira-kira kondisi jalurnya seperti apa. Yuk kita lanjut. Kita akan ketemu dengan spot yang bagi aku paling menarik di jalur Dieng, Kejajar terus Wonosobo. Ini dia. Kalau lagi beruntung ya, pagi biasanya di kiri kita bisa menikmati pemandangan lautan awan. Keren, cantik banget ini pemandangan di kiri kita. Tapi jujur ya, sekaligus di area sini aku juga yang kalau berkendara paling rasa ngeri-ngeri sedap. Apalagi posisi kita dari arah Dieng, jadi bersebelahan langsung dengan jurang. Mulai tadi itu ya, banyak tempat nginep, kabin, villa, homestay. Ada yang udah beroperasi tapi juga sepertinya masih dalam proses pembangunan.
Nggak heran ya, karena di sini tuh menurutku salah satu spot terbaik di jalur ini untuk menikmati pemandangan terlebih saat matahari terbit. Ini itu udah dekat dengan Sikapuk Mountain View atau wisata Bukit Awan Sikapuk ya. Orang Indonesia bilangnya L-nya gila. Sebuah villa. Kanan kita atas ya, Sikapuk Mountain View-nya. Hati-hati turunan tajam, segera ganti gigi rendah Satlantas Polres Wonosobo. Menurutku sih ya, kalau turunan ya curam, tanjakan terjal, akan tikungan lah baru tajam. Tapi oke lah, itu ya, barusan ada peringatan dan memang spot ini ya menjadi titik kita turun curam panjang, apalagi nanti setelah lewat Batu Angkruk. Tuh tebing di depan kita di Papral, sepertinya mau dibuat tempat-tempat nginep ya, kabin atau villa, atau mungkin juga mau dibuat ini ya, taman-taman wisata. Masif juga kalau aku bilang pembangunan tempat-tempat nginep di kawasan Dieng. Kiri depan kita ini Mahaskai Batu Angkruk, tempat ngeres, taman-taman wisata gitu, Sunrise Point juga di jalur ini. Dari sini kita mulai turun panjang ya, curam. Bagi aku ini adalah trek tanjakan paling terjal dan panjang kalau dari bawah menuju Dieng, dan tentunya paling curam juga kalau kita turun ini. Asli tuh. Kondisi jalannya sih ya halus, nyaman banget untuk dilewati. Bener ya himbauan tadi itu untuk gunakan gigi rendah di sini untuk bantu pengereman menggunakan engine brake. Pengalaman kemarin pas nanjak di depan aku tuh ada mobil nggak kuat berhenti gitu, nggak tahu tiba-tiba kayak kehilangan tenaga, telat ngoper sepertinya ya. Untuk yang pengen merasakan POV nanjaknya ya, tonton di video sebelumnya, aku spill cukup banyak itu video nanjaknya. Tapi bagi aku lebih ngeri turunnya sih, asli. Di bawah jalan ini ada penginapan. Aku tuh paling penasaran dengan tempat nginep ini, seperti di tebing. Sundul Langit Villa Dieng, itu namanya ya, ternyata Sundul Langit Villa. Di area sini jalannya sedikit kurang nyaman ya, bergelombang, banyak tambalan, kasar. Gunung Sindoro Sumbing. Iya ya, berangkat dan pulangnya ini kita nggak bisa lihat penampakan Gunung Sindoro, cuma terlihat kaki dan lerengnya tuh. Nah, dari jembatan ini harusnya Gunung Sindoro terlihat jelas. Ini spot viral karena keindahannya ya, banyak dijadikan thumbnail apalagi pas cuaca cerah. Tapi dalam banget asli. Terang dengan tangan iki kok bisa gini karena hujan. Beda wilayah ya. Pegunungan sayang, dataran tinggi, itu cuacanya cepet banget berubah, susah diprediksi. Aku udah gak enak. Di kiri di bawah jalan ini ya adalah Pintu Langit kalau nggak salah. Villa Pintu Langit tuh ada tulisannya. Kalau tadi ada Sundul Langit Villa, barusan ada Villa Pintu Langit. Menarik sepertinya ya, sensasi menginap di kedua villa itu tadi. Pemandangannya pasti cakep banget. Dari sini aja ya, udah cakep, apalagi dari situ. Dan ini kita memasuki kawasan rest area Gardu Pandang Surya. Terlihat cukup ramai ya, banyak jeep wisatanya. Di sini sedikit landai, turunannya udah nggak securam tadi. Di depan ada titik longsor ya di sebelah kiri, jadi kemungkinan ada buka tutup. Longsornya ya di depan. Kita berhenti sepertinya ini. Ini titik longsornya sedang diperbaiki. Sekarang tanggal 3 Juli 2025. Dari sini kondisi jalannya kembali halus ya, nyaman banget.
Dan di jalur Dieng Wonosobo yang aku ngerasa ngeri-ngeri sedap ya udah berakhir, masih terus turun tapi di kiri kita udah bukan jurang yang menganga dalam. Kalau sampai sini ya aku ngerasa udah lebih tenang. Jadi itu tadi POV berkendara dari Dieng menuju Wonosobo di jalur utama yang aku ngerasa ya paling curam saat turun dan terjal saat nanjak. Tadi kita dari arah Batur Banjarnegara ya seperti itu, bisa dibandingkan ke Dieng itu enaknya lewat mana. Kalau lihat-lihat di vlog sih ya di YouTube banyak yang mengatakan jalur utama dari Wonosobo adalah jalur paling aman menuju Dieng dibanding dengan jalur manapun. Cuma kalau yang dari arah Pantura harus muter jauh bila ingin lewat jalur sini gitu. Feel berkendara aku sih ya sebenarnya kalau lewat jalur sini ya Wonosobo Dieng tanjakannya tuh lebih konstan, full nanjak dari Garung katakanlah, kemiringannya juga lumayan. Cuma aku rasa jalannya lebih ini nyaman, halus gitu, rame, terus banyak rest area dibanding dari jalur Batur itu tadi ya Banjarnegara atau dari arah Pantura di 10 km terakhirnya. Di jalur Batur itu tadi kadang kita malah ketemu trek yang datar gitu, nggak nanjak terus, tapi kalau ketemu tanjakan itu tinggi, terjal dan panjang serta lebih berkelok tanjakannya. Kita masuk ke keramaian permukiman lah ya, kalau nggak salah ini masuknya desa Dieng. Tadi ada tulisan base camp Puncak Seroja via desa Dieng di kanan. Di area sini pas berangkat menuju Dieng sedikit tersendat, ini pas turun juga nih agak tersendat lagi. Seperti yang aku katakan tadi, jalur Dieng Wonosobo atau sebaliknya lalu lintasnya tuh lebih rame. Tadi juga terlihat banyak ini ya pemotor rombongan touring sepertinya. Kita memasuki spot viral lagi di jalur ini ya saat turun dari Dieng. Nah dari sini kalau cuaca lagi cerah kita bisa menikmati keindahan Gunung Sindoro, terasa lebih dekat gitu. Tikungan di depan dan tempat makan di area sini ya seperti ini di kanan kita, mie ongklok dan kopi itu sering muncul di medsos di background Gunung Sindoro. Cantik asli view dari sini. Di sini tikungannya patah tapi jalannya cukup lebar, jadi tetap enak ambil momentum dan bermanuver kalau dari bawah. Habis ini masih terus turun, treknya lurus dan di depan kita ketemu dengan Pasar Kejejar. Di media sosial juga banyak yang nulis caption kalau Pasar Kejejar ini adalah salah satu pasar terindah di Jawa karena pemandangan latarnya itu Gunung Sindoro. Tapi sayang ya, sekarang ini saat ini cuacanya lagi kurang bagus. Gunung Sindoronya ini ya yang tepat di depan kita, ini yang tertutup awan. Kita lagi ketahan di area Pasar Kejejar di pertigaan atau percabangan yang ke kanan itu ke arah jalur Kebun Teh Manama dan Telaga Menjer. Kemarin aku udah lewat situ ya jalur itu, tapi dari Telaga Menjer dan Kebun Teh Manamanya. Run travel di depan kita sepertinya juga menuju ke sana itu, ke Telaga Menjer dan Kebun Teh Manama. Jalur ke arah Kebun Teh Panama dan Telaga Menjer dari sini menurutku relatif sempit ketika papasan, tapi masih cukup proper untuk kendaraan roda 4. Terus kalau dari percabangan itu tadi praktis nggak ada tanjakan ya, kita turun tapi juga aman, nggak curam gitu.
Untuk jaraknya aku nggak tahu persis, tapi kami menempuhnya kurang lebih selama 15 menit dari kebun teh Panama untuk tembus di pertigaan itu tadi. Dari Kejajar sini sampai ke kota Wonosobo masih terus turun, ketemu datarnya tuh nanti ketika mulai memasuki kota Wonosobonya. Turunnya udah nggak securam tadi pas dari Dieng ke Kejajar ini ya. Kita sambung lagi saat udah di kota Wonosobo. Rencananya kita mau makan. Ini istri lagi cari-cari tempat makan yang lagi hits di kota Wonosobo. Yuk. 12.45 menit sudah di kota Wonosobo. Kita mau makan di lontong tetel seger gemecer. Lontong ini lagi rame di Wonosobo. Kita pengen cobain juga untuk lewat gitu. Ini ada di Jalan Sabuk Alu, Wonosobo Timur, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Wonosobo. Kalau lihat papan menu ini, lontong tetelnya tuh dikelompokkan menjadi dua, seger sama kemecer. Yang seger lontong tetel ayam, sapi, babat, kambing. Yang kemecer juga sama tetelannya. Yang bikin beda itu kalau yang seger kuah santannya cita rasanya seger, sedangkan yang kemecer itu kuah santannya pedas, cita rasanya kemecer ya. Yang menarik tuh ada tulisan ini, apapun yang mengecewakan akan diganti dengan yang baru. Mantap, just gandos kalau kayak gini. Aku pesen yang kemecer, tetelannya campur. Ternyata bisa tuh tetelannya dicampur. Lihat tuh, wih, melimpah ya. Kalau istri nih, lontong tetel kemecer yang sapi. Wonosobo kan relatif dingin ya, enak nih makan yang gurih-gurih, pedas, enak. Aku combine dengan mundulan. Harga per porsinya menurutku relatif murah. Oke, banyak banget itemnya ya. Habis 356.000 sama pajaknya jadi 391.000 rupiah. Kenyang tapi porsinya nggak berlebih menurut aku. Enak asli. Ini ya suasana di lontong tetel seger kemecer di Wonosobo. Bisa dibilang ini masih jam makan siang. Ramai banget. Oke Pak, matur nuwun. Di sini kita terus pulang, nggak ada destinasi wisata atau tempat lain yang kita tuju. Jadi trip ke Dieng kami ya selama 2 hari aku tutup di sini di kota Wonosobo. Ya walaupun nggak jadi ke objek-objek wisata utamanya Dieng, kami tetap ngerasa seneng, udah ngerasa happy banget nginep di Batur dengan segala suasananya. Dan bagi aku ya seperti yang aku bilang, dengan cuma berkendara di kawasan Dieng pun adalah kesenangan tersendiri. Walaupun tetap ngerasa ngeri-ngeri sedap, tapi banyak sedapnya. Oke, begitu aja. Terima kasih yang udah nonton sampai selesai. Mohon maaf bila ada kata ataupun penulisan yang salah di video kali ini. Adnan 23 undur diri dulu. Sampai jumpa lagi di Adnan Vlog berikutnya.